Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi dari pertemuan 1 hingga ke pertemuan 9. Namun terkhusus pada pertemuan ke-8 dikarenakan ujian tengah semester, maka tidak ada materinya. Jadi pada pertemuan ke-8 tidak saya review di sini. Perkenalkan, nama saya Yusuf Wildan Nasution dari kelas Perbankan Syariah 5C. Adapun materi pembiayaan pertemuan pertama, pada pertemuan ini membahas tentang konsep dasar pembiayaan. Pengertian pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia, aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, surat berharga syariah, penyertaan modal, serta sertifikat wadiah Bank Indonesia. Tujuan dari pembiayaan secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan pembiayaan tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makronya, pembiayaan bertujuan untuk yang pertama meningkatkan ekonomi umat, kemudian yang kedua untuk pendanaan peningkatan usaha, kemudian untuk meningkatkan produktivitas, membuka lapangan pekerjaan baru, dan menjadi distribusi pendapatan. Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk mengupayakan memaksimalkan laba atau pendapatan, meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana bagi orang-orang yang memiliki kelebihan dana. Pembiayaan syariah versus konvensional, yaitu seperti yang sudah kita ketahui, pembiayaan konvensional menetapkan bunga sebagai harga pinjaman yang diberikan kepada nasabah harus peminjam beserta bunga yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk pembiayaan syariah itu sangat menyampingkan bunga karena pembiayaan syariah melarang riba. Dalam pembiayaan syariah biasanya menggunakan akad-akad yang sudah ditentukan oleh hukum agama. Pembiayaan syariah, bank menerapkan akad-akad yang menjadi dasar perjanjian kerjasama antara pihak pembiayaan dengan nasabah itu sendiri dan biasanya menggunakan akad murabahah. Untuk masalah risiko dan cicilan, jika nasabah menggunakan pembiayaan konvensional, nasabah akan menanggung sepenuhnya risiko ketika dia tidak bisa membayar pembayaran tersebut. Tetapi sedangkan pembiayaan syariah, pihak pembiayaan dan nasabah menanggung risiko secara bersama-sama. Kemudian pada pertemuan kedua, pertemuan ini membahas tentang jenis-jenis pembiayaan. Adapun jenis-jenis pembiayaan berdasarkan kegunaannya terdapat ada dua jenis pembiayaan berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, pembiayaan investasi. Nah, di sini saya akan sedikit membahasnya, yaitu pembiayaan investasi merupakan jenis pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha ataupun rehabilitasi. Jadi jenis pembiayaan ini dia diberikan pada pemilik usaha yang bermaksud mengembangkan usahanya lebih besar lagi gitu. Kemudian perusahaan menerima pembiayaan investasi dianggap sebagai perusahaan yang cukup stabil dan dapat memberikan imbal balik teratur. Kemudian yang kedua, pembiayaan modal kerja. Nah, pembiayaan modal kerja merupakan jenis pembiayaan yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dalam operasional perusahaan. Jenis pembiayaan ini diberikan pada perusahaan yang memiliki potensi untuk berkembang, namun kekurangan modal usaha. Misalkan perusahaan rumah tangga seperti pembuatan tas yang sudah memiliki banyak pesanan, namun tidak terpenuhi karena kurangnya modal gitu. Untuk membeli bahan baku atau mesin jahit diharapkan dengan pembiayaan ini, maka usaha dapat berjalan maju dan berkembang. Seperti itu. Kemudian ada jenis pembiayaan berdasarkan tujuannya. Selanjutnya ada 3 jenis pembiayaan yang dilihat berdasarkan tujuannya.
tujuan penggunaannya gitu. Yang pertama itu dia pembiayaan konsumtif, yang kedua pembiayaan produktif, yang ketiga pembiayaan perdagangan. Kemudian ada jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktunya. Berdasarkan jangka waktunya atau jenis kontrak, jenis-jenis pembiayaan terbagi menjadi pembiayaan jangka pendek, pembiayaan jangka waktu menengah, dan pembiayaan jangka waktu panjang. Serta yang terakhir adalah demand loan atau call loan. Jenis pembiayaan berdasarkan jaminannya. Satu, pembiayaan dengan jaminan. Pembiayaan dengan jaminan dapat diberikan apabila si penerima pembiayaan ini mampu memberikan jaminan atau agunan sesuai dengan permintaan pemberi pemberi pinjaman gitu maksudnya. Selama barang tersebut dijaminkan, maka barang tidak dapat dipindah tangan. Barang jaminan ini berfungsi sebagai alat jaminan peminjam untuk melunasi pinjaman. Apabila di tengah jalan peminjam mengalami kredit macet, maka pemberi pinjaman berhak atas apa yang dijaminkan itu. Jadi bisa ditarik gitu agunannya. Yang kedua, pembiayaan tanpa jaminan. Sesuai dengan namanya, pada jenis pembiayaan ini bisa diberikan tanpa adanya barang ataupun orang tertentu. Jenis pembiayaan ini dilihat berdasarkan risiko kredit, prioritas ataupun nama baik dari peminjam selama ini. Biasanya jenis-jenis pembiayaan tanpa jaminan atau dikenal juga dengan kredit tanpa agunan tergolong mudah bagi calon peminjam dengan kriteria tertentu. Misalnya dia memiliki gaji pokok, memiliki catatan Bank Indonesia checking yang baik, atau sudah beberapa kali melakukan kesepakatan dengan pemberi pinjaman yang selesai dengan memuaskan gitu. Jadi si nasabah ini sudah sering melakukan pinjaman pada bank dan hasilnya cukup memuaskan gitu, tidak ada kendala. Kemudian pada pertemuan ketiga tentang prinsip-prinsip pemberian pembiayaan pada perbankan. Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan untuk calon nasabah. Untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada konsumer, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi yang dikenal dengan prinsip 6CS atau di dunia perbankan syariah, prinsip penilaian dengan 5C1S, yaitu yang pertama ada karakter atau sifat dari konsumen, kemudian kapital atau modal, kemudian capacity, kemampuan dari membayar konsumen atau nasabah tersebut. Dan yang keempat ada yang kelima ada kondisi ekonomi, dan yang keenam kontrak atau batasan atau hambatan. Pada pertemuan keempat tentang proses bank syariah. Inisialisasi adalah proses awal dalam menetapkan kriteria nasabah pembiayaan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank syariah. Namun, kemudian melakukan evaluasi serta memberikan keputusan hasil evaluasi. Proses inisiasi terdiri dari 3 hal, yaitu sosialisasi, evaluasi, dan approval. Soliditasasi adalah proses mencari nasabah sesuai kriteria yang telah ditetapkan bank syariah. Tahapan ini sendiri yang pertama adalah menetapkan target market, misalnya sektor industri, kemudian penetapan sektor bisnis, misalnya industri bidang semen, kemudian penetapan risk, expense, rights, misalnya risiko di bidang semen beserta turunannya, penetapan nasabah yang dibiayai, misalnya PT Semen Gresik, Semen Padang, kemudian adalah evaluasi yang kedua. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara melakukan serangkaian proses sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kunjungan ke nasabah dengan laporan kunjungan nasabah. Yang B, mencapai tujuan, mendapatkan hasil kunjungan, rencana tindak lanjut. Dan yang terakhir ada approval. Kemudian kita masuk ke pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini yang saya tangkap adalah tentang tahapan keputusan pembiayaan hasil laporan analisis pembiayaan. Maka pihak bank melalui pemutus pembiayaan, baik berupa seorang pejabat yang ditunjuk atau pimpinan bank tersebut, maupun berupa satu komite dan anggota lebih dari satu pejabat masing-masing, dapat memutuskan apakah permohonan pembiayaan tersebut layak untuk diberi pembiayaan atau tidak. Nah, dalam hal ini tidak, maka permohonan tersebut harus segera ditolak. Surat penolakan biasanya tertulis disertai dengan beberapa alasan secara diplomatis namun cukup jelas. Andai kata permohonan tersebut layak untuk dikabulkan, maka segera pula dituangkan dalam suratan keputusan pembiayaan. Biasanya disertai beberapa persyaratan tertentu. Adapun syarat tersebut berisi kemudian alamat perusahaan,
alamat pimpinan, kemudian jenis pembiayaannya gitu. Nah, yang terakhir itu adalah tujuan dan tempo, dan cara penarikan dan cara pengambilan, tingkat bunga, kemudian masa tenggang, jaminan serta persyaratan lainnya gitu. Nah, di akhir surat tersebut biasanya itu dicantumkan tanda tangan dan nama yang jelas gitu. Kemudian keputusan pembiayaan dilengkapi tempat dan tanggal penandatanganan. Pemutus pembiayaan adalah seorang pejabat bank atau komite yang khusus diberi wewenang untuk tugas tersebut. Kewenangan tersebut memutuskan seorang yang belum tentu sama dengan yang lainnya, tergantung untuk pembiayaan-pembiayaan yang relatif besar. Keputusan pembiayaan ini biasanya dipegang oleh pimpinan atau direksi dari bank tersebut. Bahkan mungkin diputuskan oleh lebih dari satu orang biasanya, yang merupakan komite atau panitia pemutus, termasuk di sini kemungkinan melibatkan anggota komisaris dari bank tersebut. Jadi, prosedur penilaian usulan pembiayaan yakni: satu, mengajukan permohonan; yang kedua, pihak bank akan mengevaluasi tahap awal; yang ketiga, survei lapangan; yang keempat, mengevaluasi tahap akhir; dan yang kelima, konfirmasi; yang keenam, akad kerjasama dan realisasi pembiayaan; monitoring, kemudian disputasi, seperti itu. Kemudian pada pertemuan ke-6 terkait materi analisis penggunaan akhir pada segmen konsumen. Yang pertama itu ada penghasilan, aliran dana masuk yang diterima setiap bulan sebagai Goldberg Tab maupun non Goldberg Tab. Cara menghitung sesuai masing-masing produk. Kemudian ada risk exception, kriteria minimum yang wajib dimiliki oleh calon debitur. Yang ketiga ada debit service ratio atau debit burden ratio, jumlah kewajiban pemohon pada pihak bank ketiga atau pihak ketiga bank lain gitu. Yang keempat ada financing value, adalah angka rasio dari nilai pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan pada saat awal pemberian pembiayaan. Yang kelima ada agunan. Agunan itu seperti jaminan gitu ya, berdasarkan ketentuan gitu. Kemudian yang keenam ada hasil dari kewajiban angsuran pembiayaan pemohon. Kemudian ada yang ketujuh ada jumlah pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank untuk nasabah. Kemudian ada jangka waktu. Jangka waktu yang dapat diakses untuk memperhatikan karakteristik produk antara lain ada tidaknya agunan, dan kriteria tujuan analisis pembiayaan adalah untuk memastikan bahwa calon nasabah memiliki kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban atas pembiayaan yang diterima. Kemudian pada pertemuan ke-7 ini tentang analisis kualitatif pada segmen produktif. Yang pertama itu aspek yuridis, legalitas pemohon, legalitas subjek pembiayaan, legalitas usaha, kajian syariah, aspek manajemen, susunan pengurus, riwayat perusahaan, manajemen perusahaan, grup perusahaan, aspek produksi, pertimbangan investasi dan lokasi, faktor dan proses produksi, realisasi dan rencana produksi, kemudian AMDAL, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, termasuk di dalamnya itu bahan baku. Kemudian ada aspek pemasaran, kondisi bagaimana kondisi pasar, kemudian ada bagaimana dengan kondisi pesaing. Kemudian masuk aspek keuangan, laporan keuangan, kemudian aspek jaminan, asuransi. Kemudian pada pertemuan terakhir, pertemuan ke-9 itu tentang analisa kualitatif dan kuantitatif. Pada analisa kualitatif, aspek yuridis ini menyakup dari legalitas pemohon yang meliputi surat pemohon pembiayaan. Kemudian yang kedua ada legalitas subjek pembiayaan, meliputi KTP, kartu keluarga, dan akta nikah. Kemudian ada legalitas usaha, meliputi SIUP, surat izin pendirian usaha, kemudian SITU, surat izin tempat usaha. Kemudian ada TDP, kemudian kajian syariah, di mana dipastikan bahwa usaha tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Kemudian ada aspek manajemen, susunan kepengurusan riwayat perusahaan dimulai dari tahun berdirinya perusahaan hingga sampai perubahan bisnis yang telah dijalankan.
manajemen perusahaan termasuk di dalamnya, relevansi pengalaman dan prestasi, kemudian ada aspek produksi, meliputi lokasi, tempat produksi, kemudian rencana produksi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, juga termasuk bahan baku. Kemudian aspek pemasaran. Nah, melihat kondisi pasar, kondisi pesaing, rencana penjualan. Kemudian aspek ekonomi sosial, bahwa manfaat pembiayaan dapat meningkatkan ekonomi umat dan tidak memiliki mudorot atau dampak yang merugikan gitu. Kemudian ada analisa kuantitatif, yang dimana di dalam analisa kuantitatif ini terdapat aspek keuangan yang di dalamnya itu terdapat pencatatan laporan keuangan secara terperinci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.